Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kecepatan memang menjadi obsesi untuk sebagian pesepeda, khususnya pesepeda jalan raya. Banyak jalan ditempuh agar kecepatan bisa meningkat, meningkatkan output power, mengurangi bobot sepeda, dan ada juga yang meningkatkan jumlah gigi chainring sepeda. Menggunakan crankset compact 5034T dan sprocket terkecil sebelah T dirasakan masih terlalu ringan. Nah, apakah giring yang lebih besar akan menambah kecepatan sepeda? Efisienkah? Mari kita bahas. Sepeda jalan raya dengan ban 700x25C yang menggunakan chainring 50T dan sprocket 11T bila dikayuh dengan cadence 80 rpm akan menghasilkan kecepatan 46,06 km per jam dan membutuhkan power sebesar 602,27 watt. Bila chainring diganti dengan 56T dan sprocket 11T bila dikayuh dengan cadence 80 rpm akan menghasilkan kecepatan 51,59 km per jam dan membutuhkan power sebesar 831,65 watt. Dari sini kita mengetahui bahwa kecepatan meningkat sebesar 12%, tetapi kebutuhan power pun meningkat sebesar 38%. Dari segi power, peningkatannya hampir 3 kali lipat dari peningkatan kecepatan. Mungkin bagi pesepeda yang mampu mengeluarkan power sebesar 831,65 watt, hal tersebut tidak bermasalah. Tujuan untuk menaikkan kecepatan tercapai. Tetapi karena kebutuhan power yang lebih besar dan peningkatan torsi yang lebih tinggi, membuat pesepeda akan cepat mengalami kelelahan. Akibatnya, pesepeda tidak bisa lagi mempertahankan cadence 80 rpm. Cadence yang menurun akan menurunkan kecepatan pula. Anggaplah pesepeda bisa mempertahankan cadence. Tapi bagaimana dari segi efisiensi power? Mari kita bandingkan dengan kondisi tanpa mengubah chainring, tetapi menaikkan cadence menjadi 90 rpm. Bila sepeda dengan chainring 50T dan sprocket 11T dikayuh dengan cadence 90 rpm, kecepatannya menjadi 51,82 km per jam dengan kebutuhan power sebesar 842,33 watt, angka yang hampir sama bila menggunakan kombinasi 56-11T dan cadence 80 rpm. Dari sini, tanpa melakukan perubahan komponen, tujuan pun tercapai. Kemudian mari kita lihat bagaimana torsi yang dibutuhkan. Kombinasi 50-11T dan 80 rpm membutuhkan power 602,27 watt. Itu artinya gaya torsi yang dibutuhkan adalah 7,53 Nm. Sedangkan kombinasi 56-11T, gaya torsi yang dibutuhkan untuk memutar pedal sebanyak 80 putaran per menit adalah 10,4 Nm. Artinya membutuhkan tambahan torsi sebesar 38%. Tetapi untuk mengejar kecepatan yang sama pada kombinasi 50-11T dengan cadence 90 rpm hanya membutuhkan gaya torsi 9,24 Nm. Dan ini hanya membutuhkan tambahan torsi sebesar 23%, lebih hemat 15% dibandingkan mengganti chainring menjadi 56T. Kesimpulan, meningkatkan kecepatan dengan cara memperbesar chainring membutuhkan power yang lebih besar dan membuat pesepeda lebih cepat merasa lelah. Di samping itu, meningkatkan cadence dengan tetap mempertahankan chainring ternyata lebih efisien, hemat dalam urusan power, juga hemat dalam urusan biaya. Jadi, untuk meningkatkan kecepatan sepeda dengan cara menggunakan gear yang lebih tinggi atau lebih besar tidak akan membuat sepeda
melaju lebih cepat. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.